Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Zulfida ST, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Birun, Provinsi Aceh. Saya ingin memperkenalkan fasilitator Ibu Suspeni SPD dan pengajar praktik Ibu Nurjannah SPD. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang modul 11, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan menciptakan ruang kepada murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan hidup secara mandiri. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat keadaan. 2. Prinsip perubahan. Dan 3. Apa yang berubah? Kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri terkait dengan alam dan tempat tinggal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman merupakan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Ada 3 prinsip perubahan atau asas trikon. Yang pertama dikenal dengan kontinuitas. Artinya, murid tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Yang kedua adalah konvergensi, bahwa pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah kontinuitas. Artinya, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan anak didiknya. Yang harus berubah dari peserta didik adalah budi pekerti. Budi berhubungan dengan cipta, rasa, dan karsa. Dan pekerti, yaitu tenaga atau olahraga. Pendidikan harus holistik atau seimbang. Pendidikan tidak boleh statis. Ada olah cipta untuk menajamkan pikiran. Ada olah rasa untuk menghaluskan perasaan. Ada olah karsa untuk memperkuat kemauan. Dan ada olahraga untuk menyehatkan jasmani. Pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Dan pendidik harus selalu menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan akan lahirlah merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 11, yang saya percaya tentang murid-murid, 1. Bahwa pembelajaran di kelas itu hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Dan yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih utama daripada memahami kodrat anak. Yang ketiga, pembelajaran hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang keempat, pembelajaran tuntas jika nilai murid sudah mencapai KKM. Dan yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran, bukan subjek. Dan pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran teacher center. Setelah mempelajari modul 11 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini masih belum tepat. Saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu dari segala aspek budaya, kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Yang artinya, murid-murid bebas berekspresi, murid bebas berpendapat,
dan murid bebas untuk berkreasi. Guru sebagai fasilitator, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran agar terwujud student center, pendidikan yang berpusat kepada murid. Guru harus mempelajari karakteristik murid dan memberi kesempatan kepada muridnya untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Bagi kami para pendidik, kami juga harus mengenali karakter-karakter anak dan latar belakang anak dengan menjalin komunikasi yang baik dengan anak, baik di kelas maupun di luar kelas. Di sekolah saya, SMK Negeri 1 Biren, dalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, menumbuhkan karakter-karakter positif pada anak, karakter-karakter yang baik pada anak. Yang pertama, kami sudah melakukan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Di sekolah saya, penumbuhan karakter-karakter positif pada anak yang lainnya yang telah kami jalankan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di SMK Negeri 1 Biren, yaitu menumbuhkan kreativitas anak dan literasi anak. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, akan terwujudnya student center, di mana pendidikan akan menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Proses pembelajaran di kelas setelah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah kami terapkan di SMK Negeri 1 Biren, antara lain bisa kita lihat dari slide berikut, yaitu menerapkan budaya 5S, pembelajaran yang interaktif, inovasi, dan bermakna bagi anak-anak sehingga mereka bebas memilih metode pembelajaran yang mereka inginkan, sehingga tercapailah student center. Proses pembelajaran di kelas setelah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah kami terapkan di SMK Negeri 1 Biren, antara lain bisa kita lihat dari slide berikut, yaitu menerapkan budaya 5S, pembelajaran yang interaktif, inovasi, dan bermakna bagi anak-anak sehingga mereka bebas memilih metode pembelajaran yang mereka inginkan. Semoga kita bisa mewujudkan pembelajaran yang bermakna kepada siswa secara student center sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, Indonesia maju, Indonesia bermartabat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.